Halo Bang, Halo, udah. aku ganggu nggak nih? Kenapa? Aku ganggu nggak? Oh, enggak, aku nggak akan tidur sampai sahur kok. Lu lagi ngapain emangnya? No, it's just my bad habit. I see. Oh iya, seperti Aku tidurnya apa? selama Ramadan itu tidurnya after sahur. Oh, jadi alarm rumah ya? Iya, I alarm see. rumah dan ya aku pribadi pun apa ya namanya? Kalau aku tidur, kan tadinya jam tidur sebelum puasa pun emang lewat tengah malam mulu kan gitu. Yeah, I know. Terus, jadi kalau jadi susah untuk diubahnya gitu, apalagi secara tiba-tiba gitu. Kalau aku tidur jam 1, aku nggak akan bangun pas sahur, bangunnya habis imsak. I see. Guys, Gitu. seperti janjiku kapan hari ya, aku mau bikin podcast sama lu nih. Oke. Nah, lewat lewat sini aja. Soalnya aku males bikin Google Meet juga. Oh gitu. Good. Gak apa-apa kan? Oke. Nggak apa-apa. Sekarang Oke. banget ini. Iya, ini tak rekam ini. Oh. Oke. Oke. Siap-siap. Kenapa nih? Gimana kabar lu? Alhamdulillah, aku baik dengan segala relativitasnya ya. Terus kesibukan lu apa nih? Sekarang aku aktif di School Fest. Mungkin kamu pernah beberapa kali lihat. Jadi itu adalah sebuah startup yang berawal dari base di Twitter yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Dan gitu dan startup tersebut punya aplikasi juga dan aku di situ aktif sebagai namanya teman curhat gitu. Jadi buat anak-anak sekolahan yang butuh tempat cerita gitu, di samping di School Fest ini mereka pada belajar, diskusi dan belajar materi-materi sekolahan gitu, mereka juga butuh tempat curhat dan aku adalah salah satu fasilitatornya gitu. I see. Yang nggak kaget sih, lu emang dari dulu sebelum pas masih kuliah juga udah jadi apa ya? Ya jadi pendengar yang baik lah. Ya, I guess. Lu kapan main Twitter? Pertama-tama lu main Twitter kapan? Oke. Itu kapan? Sekitar 2020 akhir sih mulai tergerak untuk bikin semacam itu tuh. Oh, kenapa tuh? Oke, sebetulnya karena bertepatan dengan kelulusanku ya, aku menunaikan kewajibanku sebagai mahasiswa gitu, yang artinya aku keluar dari kampus dengan sebuah predikat yaitu SPC di belakang nama lengkapku kan gitu. Yes. Dan to be honest, jujur di podcastmu ini aku jujur gitu kalau aku bukanlah mahasiswa psikologi yang teladan gitu loh. Dalam artian aku sadar banget kalau aku tuh males belajar beberapa hal, nggak semuanya ya gitu. Aku belajar banyak banget hal kan di kuliahan ini gitu, tapi tidak semuanya aku sukai gitu. Ada sebagian yang aku suka dan menurut aku yang aku sukai itu aku excited belajarnya gitu, dan ada juga yang menurutku mata kuliahnya tidak terlalu aku sukai, atau mungkin sorry to say cara mengajar dosennya kurang berkenan buatku, kurang menarik buatku gitu loh. Sehingga aku merasa jadinya ini aku ngapain ya gitu, aku nggak merasakan esensi dan semangat belajarnya itu gitu di beberapa mata kuliah tersebut gitu ya. Dan alhasil ketika aku sudah lulus dengan gelar di belakang namaku ini, aku sadar kayaknya embel-embel di belakang namaku ini bawa tanggung jawab nih gitu, bawa beban nih gitu, dalam tanda kutip gitu ya, beban gitu, karena orang jadi banyak bertanya gitu, apalagi orang awam kan, psikologi apa sih gitu. Yang
nanganin orang yang punya masalah mental ya gitu, yang nanganin orang gila ya katanya kan gitu. Iya, orang yang bisa meramal pikiran ya. Tapi kenapa harus Twitter? Maksudku ya seperti yang kalian tahu ya, Rek, ya. Sebelum Kang Bayu ini terjun ke dunia per-Twitteran ya, dunia perbadutan ya. Eh Kang Bayu ini suka nulis quote-quote gitu di Instagram. But why pindah ke Twitter tuh? Apakah karena sepi engagement atau ya iseng aja? Oke, ya betul banget kata Reza. Sebetulnya ini nggak semata aku nyengajain banget di Twitter ya awalnya gitu, karena aku udah memulai itu di Instagram gitu. Tapi aku merasa aku punya satu kelemahan lagi gitu, yang alhamdulillah kalau sekarang mungkin Reza udah lihat ya, aku agak explore di desain walaupun masih betul-betul amatir gitu. Aduh. Combo, oke. Ya, seperti kata Kang Bayu tadi, emang di Instagram aku ngerasa emang capeknya itu di ngedit fotonya. Jadi mau konsisten itu susah banget di Instagram. Tapi aku acungi jempol sih buat teman-teman konten kreator di Instagram yang seneng edit. Tapi menurutku kayak aku ya jujur aku setiap ngedesain itu capek banget, entah kenapa. Kalau di Twitter aku itu nggak paham banget sama budaya mereka itu, kayak aku nggak ngerti manifest itu baru tahu dari Kang Bayu, anjir, kayak ini apa sih kayak base gitu, kayak kalau base kayak menurut pengertiannya Kang Bayu tadi itu kayak hotline. Lu tahu nggak hotline di line gitu, hotline kampus gitu? Kalau nggak salah ada akun itunya officialnya, cuman jujur aku pribadi juga nggak terlalu mantengin akun kampusku ya. Nggak terlalu mengikuti, nggak terlalu melihat atau mengakses gitu, enggak gitu. Jadi ya tidak terlalu mengenal lebih dalam juga seperti apa gitu. Tapi sama itu, aku pun dulu sempat menyangka kalau ya kan kalau dulu gitu ya, waktu zaman awal-awal aku main Twitter, ya nggak ada yang namanya base, yang namanya akun gitu paling akun official kan gitu, yang punya followers banyak ya akun pribadi seseorang yang emang mungkin dia memberi influence sama orang-orang sekitarnya gitu. Dan aku pikir ya udah itu juga satu orang yang nge-tweetnya gitu. Ternyata enggak nih gitu. Ternyata emang base ini mengubah tatanan kehidupan lah istilahnya dalam dunia maya gitu menurutku. Iya sih. Tapi semenjak lu jadi apa sebutannya itu, penulis di Twitter atau content creator, lu ada nggak sebutan-sebutan gitu dari orang-orang itu? Sebutan dari orang-orang bukan ke content creator atau ke penulisnya lah, tapi justru lebih ke aku tuh katanya psikolog, katanya ada yang bilang gitu. Disclaimer aku bilang dulu ke teman-teman pendengar ini kalau aku tidak menyatakan aku psikolog gitu, cuman memang di masyarakat masih ada yang belum paham psikolog itu bedanya dengan sarjana psikologi apa gitu loh. Jadi banyak yang mengasosiasikan atau mengartikan lulusan S1 itu udah jadi psikolog gitu loh. Jadi ya banyak yang menyebutkan seperti itu. Padahal aku pribadi pun suka menjelaskan gitu ke mereka kalau ya aku bukan psikolog gitu, dan ya berkali-kali lah gitu aku berusaha untuk meluruskan. Cuman kadang-kadang kan kalau aku ngasih coba untuk menjelaskan tapi konteksnya lagi cuman selewat doang kayak gitu, jatuhnya agak merumitkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah capek ya udahlah gitu, aku diamin dulu sampai mungkin nanti ada waktunya aku jelasin sendiri gitu kalau aku bukan psikolog gitu. Atau kadang-kadang ada yang nyebut helper, tukang ngobatin gitu. Belum ada yang nyebut lu sebagai influencer ya atau seleb tweet gitu, belum ada ya? Seleb tweet ada ketika beberapa tweet aku viral. Wah, keren, jadi seleb tweet dia, Rek.
Gokil, Aduh. gokil. Iya, sampai sampai Kang Zen Permai itu nge-tweet, lo ingat gak nge-tweet apa namanya? Nge-RT tweet lo. Kayak kayak wah, ini kalau di retweet sama Bayu ini engagementnya lumayan tinggi ya ternyata ya. Iya, kemarin bilang gitu. Walah. Ya, berarti lu awalnya dari nge-reply base-base gitu ya? Jadi nggak langsung mulai nulis, bikin thread gitu ya? Iya, nggak langsung Hmm. bikin tweet gitu. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya development aku ini, perkembangan aku ini, improvisasi dari aku ini sebetulnya ya berjalan selain Twitter ini ya gitu. Dimana tadinya mungkin aku cukup aktif menulis gitu loh, tapi aku nggak sepede itu untuk ngomong gitu. Bahkan menulis pun jujur aja aku mengakui gitu di awal-awal penulis nggak sepenuhnya dari sumber-sumber yang kredibel gitu loh. Masih yang kayak sepengalaman aku, sejauh wawasannya aku tahu gitu loh. Sedangkan ya kalau mau dibilang kan wawasan aku juga tidak sebaik beberapa temanku juga ya, terkait dengan pengalaman kuliahku yang tadi aku ceritakan gitu loh. Jadi tadinya seperti itu kan, tapi ya lama-lama kebetulan di filosofi ruang hati sendiri gitu, di komunitas yang memang aku urusi ini gitu, yang aku pegang itu ada sebuah namanya perombakan dalam strukturnya gitu, struktur pengurusnya, karena beberapa pengurus internalnya kan udah pada punya kesibukan lain nih, pada bekerja pas lulus kuliah tuh gitu. Jadi ya agak nggak kepegang lah gitu, termasuk oleh foundernya sendiri gitu. Iya, oleh Kang Zen masih megang gitu. berarti ya? Kenapa? Kang Zen masih megang berarti ya filosofi ruang hati ya? Sebetulnya masih milik Kang Zen, kan tidak dihibahkan atau apa gitu, tapi ya Kang Zen sendiri memang tidak aktif juga di situ. Iya, Gitu. iya aku bisa ngeliat itu Jadi, sih. betul gitu. Nah, kebetulan ada aku dan Nurul temanku gitu berdua yang oke, kita ngapain nih gitu. Akhirnya kita waktu itu kepikiran adain open recruitment buat orang-orang yang mungkin tertarik jadi pengurusnya gitu, khususnya yang jadi pembuat kontennya lah gitu, untuk filosofi ruang hati sendiri gitu. Kebetulan emang salah satu tantangan yang berat buat kami itu adalah pandemi ini, karena sebelum adanya pandemi kan panitia bisa lebih aktif untuk bertemu secara offline gitu kan, terus membuat event-event offline gitu. Ketika online ini ya sudah gitu kan, kami dari berbagai tempat berbeda kebingungan gitu, kita mau ngadain apa selain cuma bikin konten kan gitu. Itulah salah satu tantangan dalam berkreativitas kan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya gitu. Ketika proses rekrutmennya ini, karena ceritanya supaya balance antara pengurus baru dan juga pengurus lama, akhirnya aku dan Nurul ini, kami pun saling men-challenge juga gitu loh. Challenge-nya apa? Yuk kita berkembang, yuk kita keluar dari zona nyaman kita gitu loh. Yuk kita coba sesuatu yang menurut kita nggak mungkin atau belum bisa atau tidak bisa malah selama ini gitu. Dan salah satunya adalah aku yang selalu mengatakan aku nggak bisa untuk ngomong depan publik gitu. Aku selalu bilang aku nggak mampu untuk public speaking, untuk ngasih sebuah pidato, untuk ngasih sebuah pemaparan materi atau apapun gitu. Aku merasa tidak bisa gitu. Aku di-challenge dengan hal tersebut, dan ternyata gitu setelah aku waktu itu ngumpulin bahan dan aku coba untuk presentasi melalui Google Meet ke para kandidat yang baru itu, ternyata aku bisa gitu loh. Bahkan itu melampaui pengalamanku sebelumnya gitu. Dimana waktu itu pun aku pernah di-challenge juga oleh Kang Zen. Tapi ternyata waktu dulu nggak sebaik itu, dan karena waktu itu aku ada sebuah kegagalan ya istilahnya gitu. Jadi aku anggap aku betul-betul nggak bisa nih gitu. Aku langsung memvonis diriku nggak bisa gitu. Ternyata setelah aku melewati itu dengan tantangan sekarang ini gitu, aku
baru sadar kalau aku tuh bukan nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa untuk public speaking, Tapi belum tapi selama kebiasa. ini iya Za, sebetulnya dua sih. Selain belum terbiasa juga, aku tuh kurang bahan karena aku kurang baca. Kurang baca. Padahal lu Kurang suka baca baca, gak sih? Eh, sebelum aku ini, sebelum tahun 2021, minat bacaku belum sebagus sekarang. Oh. Belum sebagus sekarang. Jadi progres, jadi dulu waktu aku kecil aku kutu buku, waktu zaman bener-bener sekolah aku kutu buku sampai SD gitu, aku kutu buku banget, majalah, buku, ensiklopedia aku lahap semua. Dan kebalikannya aku jadi antisosial gitu, bisa dikatakan gitu, aku jarang punya teman, ditambah aku juga memang introvert juga gitu, jadi memang nggak banyak berinteraksi dengan banyak orang gitu loh. Tapi mungkin ketika fasenya akhirnya aku balik gitu, aku puber istilahnya gitu, aku mulai mengalami transisi, aku jadi senang interaksi, mencoba hal-hal baru gitu, tapi minat bacaku bisa dikatakan hilang gitu loh. Dulu tuh gitu. Jadi mirisnya ketika dulu aku mengklaim dan menyadari aku punya hobi menulis, bahkan di SMP dan di SMA aku memang aktif banget di dunia sastra gitu, tapi satu sisi minat baca aku itu khususnya dalam buku-buku pengetahuan itu betul-betul udah minim gitu. Jadi paling ke buku-buku karya sastra aja, semacam novel gitu ya, puisi gitu, mungkin ke yang seperti itu aja. Tapi selebihnya selain itu minim banget gitu. Bahkan itu berlanjut sampai kuliahan itu yang tadi aku jelaskan gitu. Aku baru pertama kali lagi ya ketika yang tadi itu aku pertama kali presentasi untuk persiapan mencari diri aku itu kan gitu, rekrutmen di komunitas. Dan selanjutnya after mungkin ya Reza udah tahu ya, tahun 2021 mamaku meninggal kan gitu. Dan aku mengalami fase grief kan gitu, aku mengalami fase kedukaan selama sepanjang tahun, bahkan mungkin sampai hari ini gitu aku masih menjalani fase tersebut gitu. Dan salah satu teman aku tuh di saat mengalami fase itu adalah buku gitu loh. Gitu. Dan memang alhamdulillahnya gitu, rezeki aku, harta yang aku punya gitu di tahun 2021 itu ada aku gunakan untuk banyak membeli buku gitu. Karena aku sadar gitu, banyak istilahnya apa ya Za, di kan keadaan pandemi gini kita terbatas ya, pergerakan kita gitu. Jadi lu gunain waktu lu buat investment leher ke atas lah ya, beli buku gitu-gitu. Iya, betul. Karena tadinya ya, kalau sebelum masa pandemi kan istilahnya aku udah punya banyak resource, yaitu teman-teman aku, sahabat aku di kuliahan gitu, yang sama-sama dari psikologi gitu. But after all, aku merasa kalau ya dengan kondisi seperti ini kan aku nggak bisa berinteraksi sama mereka semua, apalagi mereka juga udah mulai sibuk karena bertepatan dengan kondisi yang udah pada lulus ya gitu. Jadi mereka punya prioritas lain yang nggak bisa selalu menghandle aku gitu. Jadi aku pikir teman yang bisa merangkul aku tuh adalah buku-buku gitu loh. Jujur keluarga aku di sini, keluarga besar aku di sini masih minim sekali pemahamannya tentang kesehatan mental. Masih banyak yang kayak ya udah kuat, sabar, ikhlas gitu loh. Bahkan tipikal orang tua zaman dulu ya. Yes, gitu. Bahkan ya di fase-fase di hari pertama dan beberapa hari setelah mamaku meninggal aja, aku kan masih terpukul ya sebetulnya. Mental aku masih kacau, masih betul-betul aku masih banyak blanknya, masih tanpa arah, masih ngurusin tahlilannya, pengajiannya gitu loh. Dan bahkan pemakaman mama akunya dan sebagainya gitu loh. Dan di fase yang mungkin kalau aku dapat kesempatan lebih, mungkin aku harusnya diam di kamar aja ya gitu, nggak melakukan aktivitas apapun gitu loh. Tapi aku ya mau nggak mau harus menghadapi realita gitu. Aku ya disebut ya jangan cengeng lah, apalagi dengan jenis kelamin aku sebagai laki-laki ya, peran gender aku laki-laki gitu, harus
ada tuntutan harus kuat, harus apa gitu. Aku muak, jujur, aku muak dengan tuntutan orang dan satu-satunya aku pikir bisa memvalidasi aku adalah buku gitu. I see. Nah, gitu. Oke, jadi gini teman-teman, kenapa aku mengundang Kang Bayu di sini karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu Kang Bayu sama aku ini kayak selalu sepemikiran, satu koneksi gitu. Jadi kita membahas apa, jadi kita sama-sama setuju, kita jarang nggak setujunya, bahkan dalam beberapa hal kecil pun kita ada kesamaan. Kayak kita sama-sama tertarik di bidang psikologi, tapi kita sama-sama nggak bisa naik sepeda motor, mengendarai sepeda motor. Ya, nah. Terus kita sama-sama nulis di platform, sama-sama nulis jadi apa istilahnya ya? Kalau aku sekarang itu ada temanku yang nyebut aku sebagai dosen kuliah Instagram, dosen Kulgram gitu. Iya bener, ada yang nyebut kayak gitu, kayak wah aku udah sampai ke titik ini ya. Dan ternyata di satu sisi Kang Bay ini juga melakukan hal yang sama, terus nulis thread sampai diakui sama banyak orang. Ya kita sama-sama sampai di titik ini sih, cuman platformnya aja yang berbeda. Terus yang ketiga, Kang Boy ini special one karena apa ya? I think he is a great man to talk to, dan kalian bisa ngomongin apa ya, hal yang deep, dan Kang Bayu ini merupakan orang paling netral yang pernah aku ketemui. Kayak aku kalau marah, Kang Bayu selalu nenangin, selalu nyari jalan yang paling damai, selalu bilang, Aiza mindfulness, ayo mindfulness. Itu sih yang kenapa aku pengen ngundang lu di sini. Lu ngerasa nggak sih hidup pasca kuliah itu berbeda banget? Kerasa banget. Kayak lu kesusahan nggak nyari kerja, Bang? Gini ya, sebetulnya aku tidak menganggap aku gampang mencari kerja. Aku nggak sama sekali nggak menganggap itu. Tapi kalau menurutku, untuk mengatakan susah mencari kerja, bagi aku pribadi kayak kurang pas, karena akunya pun tidak memiliki effort sebesar itu untuk mencari kerja gitu loh, Zan. Oh. Gitu. I see. Ya jadi gini teman-teman gitu. Aku punya ini bisa dikatakan defense mechanism atau pembelaan diri juga bisa ya gitu, atau mungkin ya teman-teman mau menanggapi ini sebagai pendapat yang memang betul adanya gitu, itu juga bisa gitu. Intinya aku tuh tidak merasa betah untuk kerja kantoran gitu loh. Aku merasa tidak betah untuk diam ya, kayak ya mungkin ini ya, kan setelah aku lulus tawaran yang paling banyak untuk anak psikologi itu apa sih? HRD ya, HRD. Gitu. Itu paling banyak, paling tumpah banget. Bahkan ya teman-teman aku pun entah itu yang ngambil konsentrasinya, peminatannya itu industri organisasi gitu, yang memang udah jalurnya ke HR gitu, ataupun yang lain-lain, entah itu perkembangan, entah itu sosial, klinis, mereka pun sama-sama memilih untuk jadi HR gitu, banyak gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, tuntutan kehidupan yaitu cuan gitu kan, mencari uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup gitu kan, apalagi mungkin ekspektasi dan tuntutan dari orang tua dan sosial juga gitu kan. Jadi ya banyak yang seperti itu gitu. Tapi aku pribadi masih idealis lah mungkin dikatakan gitu. Aku merasa tadinya bukan aku mengatakan aku nggak mau kerja sama sekali, bukan. Cuman aku mau rehat dulu, habis panas nih kepala gitu, habis skripsian gitu. Aku rehat dulu,
terus aku mau coba untuk mungkin ya entah kerja dulu sambil nunggu kesempatan S2 gitu kan. Atau mungkin ya aku bisa berkarya dulu gitu, aku mau coba gitu, tapi ya ternyata momennya langsung bersambung dengan kepergian mamaku kan gitu. Iya. Makanya akhirnya aku makin merasa aku malah makin nggak bisa nih gitu, udah nggak akan maksimal aku gitu. Jadi ya sudah gitu, akhirnya aku memang tidak banyak apply gitu. Ada sih kayak 1-2 aku iseng gitu, kayak ini aku apply, tapi aku nggak nyari, aku nggak nunggu yang kayak ini ada balasannya nggak ya, enggak gitu, aku biasa aja gitu. Kalau ada balasan ya mungkin aku ada kesempatan, kalau enggak ya sudah gitu, aku nggak memusingkannya gitu. Bahkan ada satu yang waktu itu aku belum lulus ya gitu, ada tawaran, tapi ya udah aku malah lewat gitu aja gitu, nggak aku coba untuk interview atau apa gitu. Jadi sekali lagi gitu aja, kalau ditanya sama Reza apakah menurut aku mencari pekerjaan itu sulit atau gimana, menurut aku sebetulnya ya tidak bisa disepelekan. Tapi yang lebih layak mengatakan gitu adalah orang yang lebih banyak berusahanya daripada aku gitu dalam mencari kerjanya gitu, karena aku merasa aku belum sebesar itu usahanya gitu. Terus lu ngerasa nggak sih kalau aku nggak ngerti ya jalan pemikiran lu gimana, tapi aku itu orangnya nggak seneng apa ya, nggak suka menerima ketidakpastian gitu loh Bang. Kayak kalau jalur A, kalau mau lewat jalur A ke B ya harus ya lewat itu aja. Nah ternyata aku kagetnya hidup itu nggak selurus itu. Hidup itu fleksibel kalau kita lihat dari itu habis kuliah itu. Kayak lu mau ke sini mau ke B lewat C bisa, lewat D bisa, lewat F bisa, lewat Z pun bisa. Kayak anjir, ini hidup nggak ada pilihan yang pasti gitu loh. Kalau mau ke A ya ke A, ke B ya ke B. Ternyata mau ke A pun bisa lewat kemana aja gitu loh Bang. Kayak jadi aku kaget gitu loh. Jadi aku kayak perlu beradaptasi dulu, kayak pasca kuliah itu aku harus beradaptasi dulu. Soalnya kan penjurusanku kan linguistik. Ada 3 penjurusan teman-teman di sastra Inggris. Ada kajian budaya, ada sastra, ada linguistik. Aku linguistik. Sastra seperti yang kalian tahu bahas novel, bahas sejarah. Kalau kajian budaya bahas pop culture, bahas budaya, bahas apa ya, jangkauannya lebih luas. Kalau linguistik lebih ke kebahasaan. Jadi seperti yang kalian tahu kan pengulas film. Jadi otomatis skripsiku tentang film dong. Dan ranaku itu linguistik. Jadi pilihanku itu pasti ke subtitle, pasti ke topik translation atau lebih fokusnya ke subtitle. Kenapa? Karena menurutku translation itu paling gampang diantara materi mata kuliah linguistik. Yang lainnya, susah, nggak mau ambil. Kebanyakan linguistik itu lebih ke gini Bang, lebih ke praktek lapangan sih, lebih ke observasi, lebih ke penelitian langsung ke lapangan. Sedangkan punya aku tinggal ya nyantai-nyantai lihat film, lihat subtitlenya bener apa enggak, gitu-gitu. Nah, aku sukanya di linguistik. Kenapa aku milih linguistik? Kenapa kok nggak milih kajian budaya? Karena kajian budaya terlalu elastis gitu loh Bang. Kayak contoh, lu mau ambil topik film, lu mau mengaitkan sama ras, sama gender, sama seksualitasnya, sama kostumnya, sama ke representasi budayanya, itu semuanya bisa. Lu mau kaitin sama kapitalisme juga bisa, lu mau kaitin sama liberalisme juga bisa. Lah, sedangkan linguistik film ujung-ujungnya mungkin ke ke percakapannya, ke subtitlenya. Kayak ya udah, ini linguistik itu jalur yang pasti gitu loh. Nah, ternyata hidup itu udah kayak kajian budaya, sangat elastis.
kalau tak lihat itu. Aku jadi kaget loh beneran. Kayak aku nyari lowongan kerja itu selama ini di Instagram, di akun-akun loker Surabaya, loker Sidoarjo gitu-gitu. Ternyata setelah lihat temanku, ternyata bisa loh ada jalur lain kayak lu bisa apply di Jobstreet, di Glints. Kayak nggak ada yang bilang anjir. Kayak aku kaget kayak ternyata jalan hidup itu banyak, tinggal mau kemana gitu. Dan aku Iya. aku jujur aku nggak bisa kayak gitu, cuman aku berusaha untuk kayak berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk menyesuaikan sama lingkungan baru. Menurutku gitu sih, kayak aku merasa hidup pasca kuliah itu seperti menuju ke lingkungan yang baru, bukan karena kantornya atau itu, tapi seluruh aspek hidup dalam pemilihan hidup itu berubah total. Gitu sih aku lihatnya. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Atau mungkin ya sesuai yang lu harapin gitu? Oke. Kalau ditanya apakah kaget dengan semua ketidakpastian ini, sama kaget. Karena dari kuliahnya aja sebetulnya kita udah belajar untuk tidak diikat ya gitu. Maksudnya kan kuliah tuh jurusan ya tentu kalau dengan teman sejurusannya kita jurusan yang sama gitu. Tapi kan tidak seperti sekolah yang dulu itu semua SMA ya pelajarannya itu aja gitu kan, matematika, kimia, fisika, biologi gitu, atau mungkin sosiologi gitu, ekonomi, sejarah gitu. Kalau sekolah kan cenderung hetero kan, sama gitu, homo ya. Homo. Ya homo ya. Homo cenderung sama gitu kalau dulu gitu. Kalau di kuliah kan ya orang ternyata di jurusan masing-masing gitu kan, terus ya pilihannya lebih banyak dan tidak ada seragam gitu untuk ya maksudnya untuk kebanyakan kecuali jurusan tertentu gitu ya. Tapi kan untuk yang kebanyakannya jurusan-jurusan lain ya kita nggak terikat lagi oleh seragam, kita nggak terikat lagi oleh masuk jam 7 pulang jam 2 gitu misalkan, enggak gitu, kuliah lebih fleksibel gitu. Dan after kuliah lebih itu lagi, lo mau nikah, lo mau S2, lo mau kerja, lo mau nganggur, lo mau berkarya, lo mau jadi apa, itu betul-betul yang ya udah gitu, lo nggak diikat lagi gitu. Makanya semua janji sama teman-teman istilahnya ya gitu, buat banyak kaula muda gitu yang mungkin baru jadi maba atau mungkin yang ketika sulit-sulitnya kuliah udah janjian nih sama temennya gitu, nanti kita bareng-bareng gitu ya gitu. Padahal lulus sendiri-sendiri. Ada yang telat, ada yang lulus duluan. Tai lah. Iya gitu, padahalnya bullshit kan gitu. Bullshit itu bukan karena, nggak selalu karena kita bisa mengatakan karena teman kita bohong atau kita yang niat bohong ya, enggak. Tapi ternyata emang hidup memang se-abstrak itu, bisa penuh dengan kemungkinan yang nggak kita duga. Gitu. Kayak kemarin itu aku kan satu geng itu 4 orang kan. Oke. Proposal enggak, pas proposal itu yang proposal 3, satunya ngulang. Tinggal 3 dong. Tinggal 3, pas proposal bareng. Lulus, oke bareng. Satunya ngulang proposal, kena D kalau nggak salah. Dia kena nilai D. Jadi proposalnya ngulang. Oke, tinggal 2, aku sama dia. Sidang, enggak sidang sih. Kayak bimbingan. Ujung-ujungnya aku sendiri. Dia kayak apa ya? Ngeghosting itu loh Bang, kayak dia bimbingan nggak datang, tiba-tiba ngilang. Iya, ujung-ujung kayak apa ya, copot satu-satu gitu loh. Tapi sebenarnya itu dari awal itu kan pas maba itu ada yang bilang ayo kita lulus bareng-bareng. Itu dari awal aku emang nggak percaya, it's a bullshit. Aku ngerti kita sendiri-sendiri, cuman yang aku terkejutnya itu kok copot satu-satu teman-teman ini. Pas mau proposal ada yang nggak bisa proposal, pas proposal ada yang ngulang proposal, pas
bimbingan, ada yang nggak bimbingan. Akhirnya aku lulus sendiri. Ya alhamdulillah lah. Tapi kok gitu. Terus abstraknya hidup ini gini. Pas aku lulus, sastra Inggris itu nggak melulu tentang penulis loh, Rek. Beneran. Sastra Inggris, teman-temanku ada yang ke bank, otomotif, jadi sales, jadi macem-macem. Aku sekarang buka warung kopi. Kayak anjir, gini banget, abstrak banget. Sumpah abstrak banget. Aku kaget loh. Nggak ada yang ngasih tahu aku gini-gini loh. Aku sempat kepemikiran ini kayaknya sih harusnya ada satu lembaga yang menyediakan bukan kuliah tambahan, kayak bimbingan tambahan untuk pasca kuliah biar nggak kaget. Kayak mau benerin CV nggak ada mata kuliahnya, mau cara interview yang cara tips interview yang bagus nggak ada yang ngajarin, cari-cari sendiri. Padahal itu penting loh, bikin CV, interview, terus nyari kerja gimana, aplikasinya di mana aja sekarang, nggak ada yang ngasih tahu. Aku jadi keinget pas waktu SD sih. Jadi SD itu kan nggak ada yang ngasih tahu ke cara bersosialisasi gimana, cara berteman gimana. Akhirnya pas kelas 6 banyak dramanya amburadul. Beneran, aku tuh itu drama banget sama teman-teman. Karena aku nggak ngerti cara berteman tuh gimana, cara menjaga hubungan baik itu gimana, nggak ada yang ngasih tahu anjir. Sekarang sama lagi, pasca kuliah nggak ada yang ngasih tahu apa-apa. Tiba-tiba ada yang udah dapat kerja aja. Wah, tai lah. Nah, iya sih. Ini that's what I want to talk to you gitu. Dari yang barusan kamu bilang tentang SD ya gitu. Iya. Ini ada satu pengalaman menarik juga nih yang aku jadi keingetan karena Reza bahas ini gitu. Gini, waktu pas kemarin di 2021 kemarin di bulan September, aku kan aku pertengahan tahun 2021 sempat COVID gitu, sempat positif gitu, dan akhirnya menyebabkan si vaksin pertama aku dan vaksin kedua aku tuh jadi berjarak kan gitu. Iya. Gitu. Nah, vaksin keduanya itu yang jatuh di bulan September itu membuat aku dipertemukan dengan teman SMP-ku gitu. Yang waktu itu ketika di kelas 9, jadi teman SMP SMA sih gitu, ketika kelas 9 ke awal SMA itu ada lah gitu kayak fase kami tuh sempat dekat banget gitu. Dan mungkin Reza tahu ya, aku pernah cerita ke Reza dikit gitu. Kalau aku tuh dulu punya sifat yang ini selewat gitu, aku bilang ke teman-teman gitu, aku dulu agak posesif gitulah karena ada ya latar belakang yang panjang. Jadi dulu aku pernah agak posesif kalau merasa bersahabat sama seseorang gitu loh, kayak rasa kepemilikan aku tuh cukup tinggi gitu. Jadi gitu. Nah, itu juga udah suatu hal yang lucu sih gitu, kayak dulu aku pernah merasa seperti itu ke dia, tapi ya alhamdulillah ternyata begitu di usia sekarang kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang nggak ada kenapa-napa gitu, nggak ada yang merasa berat, nggak ada hard feeling atau apa, enggak gitu. Kita ketemu dengan damai dan dia tuh istilahnya kita tuh berteman di dunia yang berbeda. Yang berbeda tuh maksudnya gini, jadi di SMP itu aku tuh bukan anak unggulan. Jadi ya mungkin habitnya yang aku bilang cuman tertarik sama pelajaran yang menurutku itu penting buat aku atau berpengaruh buat aku gitu. Sedangkan sisanya kalau yang aku anggap gak menarik ya udah aku abaikan gitu. Aku sebetulnya pinter, tapi aku mungkin banyak bengongnya atau banyak nggak merhatiin pelajarannya gitu ya. Jadi aku tuh nggak pernah masuk kelas unggulan selama SMP itu gitu. Sementara temanku yang satu ini dia dari kelas unggulan gitu. Intinya kita di SMP itu ya baru deket juga di kelas 9 lah gitu.
dari dulu aku selalu lihat dia tuh selalu dipanggil ke depan. Kalau habis upacara bendera ya, mungkin teman-teman ada yang ngalamin gitu. Iya. Suka ada yang lepas upacaranya selesai ada pengumuman, terus yang siswa berprestasi atau yang menang lomba tertentu dipanggil gitu kan supaya jadi teladan buat yang lain gitu. sisa-sisa yang lainnya gitu kan. Nah, setauku gitu kan dia kuliah di IPB gitu selepas kita lulus SMA tuh gitu. Cuman emang yang anehnya itu kok dia nggak update lagi gitu loh tentang kuliahannya. Cuman selama 1 semester aja gitu aku lihat Instagramnya aktif upload fotonya itu. Setelahnya nggak ada dan dia malah aktif ke mengajar bela diri gitu loh yang dia update-nya tuh gitu. Kadang di kotaku juga gitu di Subang gitu. Kadang ya aku nggak tahu di mana gitu. Nah di momen yang akhirnya aku ketemu lagi itu, aku baru tahu nih dari dia gitu. Ya sebetulnya bukan aku nggak menyangka ya, aku udah menyangka, cuman aku nggak mau menyimpulkan atau mengumumkan ke orang-orang atau istilahnya suzon kalau belum ada statement langsung gitu. Jadi akhirnya aku tunggu statement itu tiba dari dia sendiri, bukan aku yang bertanya atau gimana. Yang dia bilang kalau dia putus kuliahnya gitu. Dia nggak lanjut kuliah karena masalah ekonomi gitu, dan akhirnya dia jadi curhat panjang karena ya sebagai anak psikologi aku suka punya daya tarik di antara teman-teman aku ya, siapapun yang ketemu gitu, bahkan driver Gojek atau Grab sekalipun selalu dari psikologi ya, terus curhat aja gitu. Yes. Ada privilege gitu lah ya buat anak-anak psikologi ya. Udah jadi ya kebiasaan lah gitu, makanan sehari-hari buat kami gitu. Nah hanya dia jadi curhat si temanku itu, dan dia hanya bilang kalau dia punya beban sendiri nih sebagai anak pintar dalam tanda kutip gitu, yang udah diketahui sama guru-guru SMP SMA gitu. Dia aktif di OSIS, di ekskul gitu loh, dan dia juga sempat berprestasi karena baik di ilmu-ilmu agama gitu loh. Dan dia baru terbuka loh katanya dia bebannya itu adalah dia malu untuk datang ke sekolah katanya, apalagi kesibukan dia setelah putus kuliah itu ya dia ngajar ke adik-adik di sekolah gitu loh. Kebetulan dulu dia juga ekskul pramuka dan juga silat gitu, jadi emang aktif di 2 ekskul tersebut gitu, di 2 keilmuan tersebut, dan dia ngajar ke junior-juniornya gitu. Nah itu sering tuh teman-teman guru-gurunya tuh guru-guru kami itu gitu ketika melihat dia ada di sini gitu, kok lagi nggak kuliah ya gitu, lagi tugas akhir ya atau lagi liburan atau apa gitu, pokoknya pada yang nanya ini itu gitulah dengan ekspektasi yang membebani gitu. Nah dari hal tersebut dan juga fenomena-fenomena yang lainnya aku lihat yang ya kayak orang-orang ada berat ya untuk reuni sekolah gitu, berat untuk ketemu teman lama. Kadang yang orang-orang ketemu teman lamanya di tempat publik itu kayak malah malu untuk ketemu, kayak malah lari gitu loh. Aku pikir tadi kan kita sempat bahas kalau seharusnya alangkah lebih baiknya kalau ada yang memberi edukasi tentang itu, memberi pembekalan gitu, kayak setelah lulus kuliah kita mau ngapain gitu. Hal seperti itu kan mungkin lebih enak untuk dibahasakan lagi. Nah kalau menurut aku malah kenapa hal-hal basic dalam psikologi ini khususnya kayak tentang pembelajaran tentang kesehatan mental, tentang bagaimana kita menoleransi perbedaan, bagaimana kita mengelola emosi, mengenali emosi. Emosi itu kan bukan cuma marah ya gitu, emosi itu ada banyak dan semuanya itu penting gitu untuk dikelola dengan baik gitu. Terus bagaimana sih kita mengelola diri gitu, mengelola kepercayaan diri kita, menerima diri kita gitu loh. Kan basic-basic itu tuh nggak diajarin. Kita dari dulu zaman sekolah cuman dikasih kata-kata kamu lulus mau jadi apa, terus ditanya cita-cita apa, jadi dokter, jadi polisi, jadi apa gitu. Dan let's see gitu 10 years after that gitu, untuk yang mungkin mendapat rezeki atau digariskan untuk bisa jadi dokter atau jadi polisi, atau dengan cita-cita yang istilahnya di mata
masyarakat itu sukses gitu loh. Mungkin ya mereka bisa lebih berjalan dengan lapang dada ya untuk tampil depan orang-orang gitu, bisa apa istilahnya pede gitu untuk menunjukkan siapa dirinya gitu. Tapi apakah diajarkan gitu untuk yang mungkin one day mereka jadi pedagang, mereka jadi pengusaha kecil-kecilan, mereka yang jadi kasir di usaha retail gitu. Apakah di sekolah itu udah diajarkan gitu kalau jadi apapun kalian di masa depan gitu, semua profesi itu berguna, semua profesi itu memberi manfaat untuk orang-orang gitu, apakah diajarkan gitu? Enggak gitu kan. Kita dari dulu banyak dibiasakan dengan standar kalau kamu gajinya gede, kalau kamu jadi ini baru kamu langsung di sukses gitu loh. Langsung di standar sukses itu sejak dini tuh kayak gimana gitu kan? Iya, betul. Jadi akhirnya banyak orang yang terjebak dengan hanya mengharapkan profesi tertentu, tapi ketika tidak mencapai profesi tersebut, akhirnya malu dan malah enggan menunjukkan eksistensinya lagi gitu loh. Iya. Itu kan yang aku sayangkan. Jadi aku sempat berpikir gitu kayak kenapa kurikulum seperti ini tidak dicoba untuk diterapkan nanti gitu. Apalagi ini berkaitan juga sama fenomena sekarang ya, Za. Makanya fenomena anak kekinian banyak yang salah kaprah dengan istilah psikologi. Oh iya, yang kayak healing, terus shaming gitu-gitu kan? Iya gitu. Aku pikir hal ini nggak ada salahnya kita coba untuk minimal bukan artinya maksudku membuat keilmuan ini jadi lebih so tahu daripada yang kuliah psikologi ya, enggak gitu. Tapi maksudku kalau kita nunggu sampai kuliah psikologi, sampai kuliah kan jenjangnya sampai jenjang kuliah gitu, itu pun yang mungkin yang cuma psikologi aja mungkin yang dapat gitu. Sekarang itu kan udah nggak mengenal usia lagi, anak-anak usia ponakan aku aja kelas 2 SD aja udah dengar istilah healing. Ya ampun. Gitu, dia aja udah dengar istilah healing gitu loh. Pasti. Dan maksud gua kalau lu marahin dikit pasti bilangnya si om toksik. Nah gitu maksud gua jadinya kalau istilah-istilah semacam ini justru masih tabu, masih belum bisa dijelaskan oleh gurunya atau pendamping di sekolah gitu loh. Ya maksudnya kalau seperti itu bagaimana anak-anak sekolah itu peserta didiknya itu bisa punya wawasan yang tepat gitu tentang seperti ini gitu kan. Mereka mungkin bakal asal lihat Google, self diagnose gitu kan, dan merasa ya kan gue udah kejawab sama guru gue gitu, ini ya guru BK aja nggak ngerti istilah ini apa gitu. Apalagi generasi sekarang itu sangat difasilitasi untuk memvalidasi diri gitu loh. Kalau zaman kita apalagi atasnya kita kan kalau dimarahin orang tua cuma diam di kamar merenung terus hanya ngerasa oh iya aku yang salah, orang tua aku mungkin maksudnya gini, udah gitu. Sekarang maksudnya setelahnya itu mereka bisa keluar lagi dan nggak memperpanjang masalahnya gitu. Ya mungkin ya maksudnya untuk beberapa masalah tetap aja mungkin masih mengganjal, tapi untuk sebagian besar masalahnya kalau ngambek-ngambek dikit ya udah. Generasi terdahulu itu kan ya udah telan mentah aja, anggap oke mungkin aku aja yang sensian tadi gitu, atau mungkin ya sebetulnya niat orang tuaku baik, dan kita yang cenderung menoleransi kelakuan orang tua kita seperti itu ke kita gitu. Kalau anak sekarang kan sama orang tua diomelin, dia tinggal masuk kamar, buka medsos, bilangnya broken home orang tuanya, dan udah dapat validasi kan dari orang sekitarnya gitu. Gitu, jadi ya gitulah. Agak panjang ya teman-teman, sorry, cuman intinya yang mau aku sampaikan itu adalah apa yang saya sampaikan itu betul. Kalau mungkin perlu adanya perubahan atau penyesuaian gitu, termasuk ya mungkin caranya memberi pembekalan bagi yang baru lulus kuliah gitu, atau kalau menurut pribadi bahkan dari usia sekolah pun sekarang udah perlu untuk dikasih wawasan tentang masalah-masalah mental yang lebih tepat. Iya. Gitu. Terus juga perlu dikasih wawasan kalau hubungan itu nggak selamanya baik-baik saja. Kadang-kadang ada hubungan yang dengan syarat. Hubungan tanpa syarat itu bisa ada cuman
ada juga hubungan dengan syarat. Lu tahu kan maksudnya? Iya, Kayak I know. aku Betul. punya guru privat satu ini. Udah ngajar aku dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Nah, pas SMP aku kesusahan dong karena aku masih cari-cari cara belajar yang pas buat aku gimana. Terus si guru privat ini ngajari adikku di rumah. Aku pas mereka lagi belajar, aku ikutan dong ngerjain PR. Nah, aku pas itu lagi kesusahan ini nyari jawaban. Terus aku tanya ke guruku privat ini, "Bu, ini gimana jawabannya?" Terus lo tahu dia jawab apa? Itu cari aja, di situ, cari aja di situ. Terus sekarang aku baru nyadar bahwa ternyata hubunganku sama guru privat ini nggak sedekat itu. Padahal itu pas dia ngajar tuh kayak ya kita bercanda bareng, tawa bareng, kesel-kesel bareng, digigit nyamuk bareng. Tapi pas dia udah nggak ngajar aku ternyata hubungan kita nggak sedekat itu. Ternyata hubungan kita tuh hanya sebatas uang gaji lu privat. And no one told me that. Aduh. No one told me that and it hurt so bad. Nah, mau curhat nih jadinya. Boleh nggak nih? Masih nyambung. Iya, nggak apa-apa. Aku juga curhat kan ini. Oke. Gini. Soalnya ya mungkin bener kata Reza tadi yang sempat sampaikan ke teman-teman ya, kalau aku dan Reza ini banyak senasibnya, banyak sepahamnya gitu loh, termasuk dalam hal-hal semacam ini gitu loh. Ya percaya atau enggak teman-teman gitu, mungkin di luaran sana, apalagi buat orang-orang yang follow Twitterku gitu ya, mungkin melihat aku sebagai sosok yang katanya, ini bukan aku yang mengatakan ya, tapi maksud aku sering mendengar itu kalau kata orang-orang kayaknya aku tuh bijak banget, kayaknya mungkin hidupnya udah gimana banget, udah kayak wise, udah mencapai wisdom kan, udah yang mungkin nggak menghadapi lagi masalah-masalah yang kayak dalam soal relasi gitu. Mungkin kayaknya nggak pernah marah gitu loh, bahkan ada yang sampai nyangka aku orangnya nggak bisa marah gitu loh. Baru-baru ini, sejujurnya baru-baru ini aku baru sekali lagi, ternyata aku ngalamin lagi loh Za. Tadinya aku kira kan yang terakhir aku cerita ke Reza tuh pas aku lulus kuliah ya, kayak aku dipatahin sama orang yang aku anggap sahabat itu loh. Iya. Gitu. Nah, aku sekarang ngalami lagi sama mutual Twitter Za. Ya lalu mutual Twitter bang. Iya, tapi emang sih lu terlalu deket sih sama mutual lu sih. Nah itu maksudnya kalau dari point of view-nya orang lain, orang luar, ya termasuk kamu pasti akan mengatakan, ya elah, kayak kok bisa lu masuk ke lubang yang sama gitu kan? Aku nggak bilang kayak gitu. Aku cuma bilang mutual Twitter, maksudku they are stranger. Lu belum kenal mereka sebelumnya. Iya. Tapi maksud aku kenapa aku bilang kayak gitu, karena temen aku yang lain ada juga yang mengatakan aku masuk ke lubang yang sama. Emang ada gitu loh yang mengatakan gitu. Jadi aku pun merasa kayak gitu, kayak apa sih namanya? Sebetulnya emang ini salah satu hal yang aku langgar ya. Maka dalam kode etik sendiri memang harusnya hubungan profesional antara helper dan klien tuh ya udah profesional aja gitu. Sedangkan karena aku merasa aku bukan profesional, jadi aku helping people di Twitter. Aku emang buka tempat curhat, buka aku memberikan jasa untuk orang-orang yang mau sharing, silahkan gitu. Dan itu sebetulnya tidak ada yang aku sesali juga gitu, alhamdulillah sampai jauh ini gitu. Cuman sampai sekarang titik aku sekarang udah mengalami masalah lagi dan aku sadar kayak benar-benar ketampar lagi gitu. Aku tuh gini, karena aku sadar aku brandingnya seperti ini, aku pikir nggak ada orang-orang yang bisa dekat sama aku secara personal. Aku pikir ya udah gitu, makanya orang-orang lebih nganggap aku sebagai orang yang membantu kamu atau jadi tempat curhatmu atau apa gitu. Tapi karena aku mencoba lebih ngeblend supaya nggak terlalu kaku, akhirnya ada hubungan personal gitu, apalagi ada nih gitu satu orang mutual yang emang
ketika aku beraninya kayak gitu pun dia emang sengaja, emang senang bercanda gitu orangnya gitu. Kemudian jadinya dekat sama aku dengan lebih private gitu, dengan lebih personal gitu. Dan disinilah sesat pikirnya aku, istilahnya sesat pikir ya gitu, kayak kesalahan berpikir kan gitu. Aku baru sadar kemarin ketika hanya udah ada masalah lagi dan berakhir dengan kurang baik gitu. Aku pikir ketika si orang ini dan mungkin beberapa orang lainnya itu akhirnya curhat benar-benar lebih dalam sama aku dan mungkin sampai ketemuan segala macam, aku berpikir mereka menganggap aku teman gitu loh. Akhirnya aku pikir kayak dia sampai cerita segininya karena dia tapi ya aku sadar mereka percaya, tapi aku menganggap kalau mereka percaya sama aku dianggap teman. Padahal aku baru sadar kalau bukan karena dianggap teman cuy, tapi karena keilmuan lu psikologi. Anjing, sakit itu. Anjing, sakit. Iya, aku paham rasanya. Aku paham. Iya gitu. Jadi ini kalau misalkan ini podcastnya bakal tayang kan. Ini kalau misalkan kamu gitu yang aku bahas ini, aku nggak akan sebut nama gitu. Kalau kamu mau dengar ini gitu. Sekali lagi aku bukan maksudnya mau menjelek-jelekan kamu atau apa gitu. Lagi-lagi ini mungkin emang proses belajar aku, dan ya kalau mau dikatakan siapa yang salah, aku bisa mengatakan salah aku pribadi gitu ya gitu. Dan nggak apa-apa gitu, nggak ada yang harus disalahkan lagi selain itu gitu. Tapi tadinya itu karena balik lagi proses kenalnya kita itu ya, awalnya dia suka bercanda-bercanda, terus akhirnya kita jadi kontakan, bukan 1-2 orang, nggak banyak yang aku mutual Twitter yang emang sampai masuk ke kontak WA sama aku. Banyak gitu. Tapi emang aku nggak kejebak di semua orang gitu, enggak gitu, kayak cuman beberapa orang tertentu yang menurutku ini bisa aku percaya. Kebetulan momennya bertepatan dengan aku lagi rapuh karena mamaku meninggal gitu. Jadi aku kan jadi, mungkin Reza tahu sepanjang 2021 aku banyak menyibukkan diri dengan ketemu sama mutual gitu kan. Karena teman-teman real life aku di kampus, di kuliah udah mulai pada sibuk, jadi udah sama mutual Twitter gitu. Dan si satu orang ini kayak aku tuh dengar dari pacarnya gitu kalau si dia ini percaya sama Abayu doang gitu, kayak benar-benar nggak terbuka sama orang lain ya. Bahkan dia juga bilang gitu, orang percaya sama Maneh gitu, bahasa Indonesia ya, aku cuma percaya sama kamu gitu loh. Yang bikin aku mau terbuka tuh karena ya percaya gitu. Nah salahnya aku gitu, ya udah aku malah mikirnya percaya ya, temen berarti ya kita gitu loh. Ternyata ada satu kesalahan miskomunikasi di bulan Oktober kemarin gitu yang bikin dia agak lost respect sama aku gitu loh. Kayak ya waktu itu aku jujur ya, aku akuin karena aku lagi betul-betul mumet, aku sempat blokir WA-nya dulu sebentar. Aku blokir WA-nya bentar gitu, tapi ternyata dia notice gitu. Padahal aku tuh sengaja ngeblokir yang di waktu yang dia, aku pikir dia nggak akan sadar ya, tapi ternyata dia sadar dan dia langsung DM di Twitter, dan langsung aku yang nggak enak jadinya kan gitu, kayak wah dia mungkin marah ya atau apa gitu. Terus ya udah gitu, aku didiemin selama 1 bulan sama dia, aku minta maaf terus sama dia sampai akhirnya udah kita ngobrol lagi. Ya makanya aku nggak bisa mengatakan dia salah sepenuhnya. Ya aku malah nggak mau mengatakan salah dia gitu. Aku pikir karena kita masih ada interaksi lagi, walaupun emang beda ya, dia mungkin jadi lebih diam, malah lebih banyak aku yang coba untuk jebe-jebein dia gitu. Aku pikir ya nggak apa-apa kali gitu kan, emang dia sibuk atau apa gitu. Tapi emang dia tidak berusaha untuk meraih aku seperti sebelumnya waktu sebelum ada masalah itu gitu loh. Nah tepatnya di Maret kemarin gitu, ketika ada momen akhirnya aku main sama beberapa orang ke kampungnya dia gitu di kota sebelah gitu. Ya aku nggak akan nyebut kotanya, terlalu spesifik kalau aku nyebut kotanya gitu loh. Intinya ketika aku perjalanan ke sana, coba sama kamu bayangin ya, ada 3 orang. Misalkan sebetulnya banyak, cuman
kayak di antara banyakan rombongan itu kan kita nggak mungkin berjajar semua kayak barisan tentara kan gitu, kita kan Iya. masing-masing gitu kan. Nah sering nih kayak di mobil atau mungkin di tempat makan gitu, atau mungkin ketika di rumah tempat kita nginep di sana gitu, posisi bertiga. Tapi si A dan si B itu sibuk ngobrol berdua dan si C nggak diajak ngobrol. Terus? Ya gimana sih perasaan si C gitu loh. Ya ketika si C nanya ke si B atau ke si A ya dijawab memang. Tapi setelahnya si A dan si B itu ngobrol lagi berdua terus. Bahkan ketika ada kesempatan semobil bareng gitu loh, di seat paling belakang yang bertiga, si C itu di sudut di pinggirnya gitu, di pinggir paling kanan. Nah si C itu diam aja, nggak ada yang ngajak ngobrol. Sedangkan si A dan si B yang sebelahan itu ngobrol gitu asik sepanjang jalan gitu. Jadi nyamuk. Terus ketika ada momen lain yang kayak akhirnya si A itu kebetulan bawa mobil juga, jadi ya udah gitu di momen selanjutnya kita kepisah di dua mobil gitu. Nah si A itu cuma nawarin si B doang untuk semobil. Ya Allah. Si C kan ditawarin gitu, ngatawarinnya, ayo mau semobil bareng nggak gitu, enggak gitu. Padahal posisinya si A itu udah kenal sama si C duluan daripada si B. I know, I see. Sakit itu Pak. itu sakit Pak itu. Mendapat penolakan kayak gitu. Nggak tahu lagi ya pernah sih dapat penolakan kayak gitu, tapi cuman that's hurt so bad pastinya. Terus lu gimana menghadapi si C itu? Kenapa? Terus gimana lu menghadapi si C itu setelah dicuekin sama si A sama B? Oh ya, jadi jujur ketika pulang dari kota itu, aku kan sempat minta second opinion dari temanku yang lain kan. Iya. Dan temanku yang lain itu, ya udah kalau kamu ada mumpuna, sampaikan aja gitu loh, daripada ditahan sendiri kan gitu. Jadi akhirnya aku ngomong, ya karena jujur waktu selama di kota itu aku nggak menunjukkan protes sama sekali. Aku masih ngerasa kebingungan, ini apakah aku doang yang berlebihan gitu, lebay gitu, aku yang sensitif, atau emang sebetulnya perlakuan ini nggak adil gitu loh. Cuman ya that's all what I feel yang aku ceritain sama kamu barusan gitu. Aku merasa sebetulnya aku tuh layak loh buat ditanya juga, buat diajak juga, atau ya nongkrong bareng kayak atau apa gitu, tapi aku tidak mendapatkan itu. Dan ketika aku hanya ngomong ngechat ke dia gitu, ke orang yang bersangkutan, seperti yang terjadi ketika waktu itu kita ribut itu, ketika kita ada masalah itu, dia cuman nge-chat aku doang, dan sampai sekarang pun nggak dibales chat WA-nya itu. Dan naik turun lah, jujur aku naik turun gitu. Aku sempet kayak ngerasa trauma aku sebelumnya sempet terulang gitu, karena Rizal sendiri udah tahu lah gitu, kayak masalah aku sama orang yang aku anggap sahabat pun seperti apa kan sebelumnya gitu kan. Aku sempat berasa sakit itu lagi gitu. Aku sempat yang sedih, jujur nangis iya gitu, karena emang sakit gitu. Tapi after all ya barulah di titik yang aku sadar, yang aku bilangin ke Reza tadi gitu. Tadinya aku nggak ngerti kenapa kayak gini, why must be like this gitu, kayak aku layak kok untuk dapat penjelasan dari dia gitu. Cuma butuh penjelasan, apakah aku emang salah, apa aku belum dimaafkan gitu loh. Awalnya aku cuman gitu, tapi ini aku punya beberapa kesimpulan. Yang pertama ya sesuai dengan yang Reza sampaikan tadi, tidak semua orang itu menerima kita seutuhnya tanpa syarat gitu loh, tidak gitu loh. Dan ternyata itu yang sadari, mungkin selama ini bukan cuma masalah sama dia, sama orang-orang yang lain sebelumnya juga, aku tuh terlalu cepat menganggap kalau lu itu sahabat gue gitu. Dan orang itu yang lain itu menganggap kalau no, aku tidak menganggap kamu sahabat, aku melihat kamu punya sesuatu dan aku butuh itu. Iya sih itu. Ya itu jahat banget sih. Iya gitu. That's what happened, itu yang pertama. Dan yang keduanya, aku menyadari kalau tidak semua orang punya kemampuan yang sama dengan kita gitu loh. Maksudnya tuh aku mungkin terjebak dengan perasaan, kan gue bisa jujur sama lu, gue bisa belak-belakan, kenapa lu gak jujur sama gue belak-belakan, kayak
gue bisa maafin lu, gue bisa nerima lu, kenapa lu nggak bisa maafin, nggak bisa nerima gue gitu kan, kayak gitu. Akhirnya aku di satu titik ditampar ketika udah ada suatu bahasan sama seseorang di space Twitter gitu. Akhirnya aku sadar tidak semua orang punya kemampuan itu gitu. Iya. Hanya karena kita bisa menjelaskan, tidak berarti orang itu bisa menjelaskan juga sama kita gitu. Hanya karena kita mampu untuk bertahan, tidak berarti orang mampu bertahan buat kita gitu loh. Iya. Iya. Gitu ternyata. Untuk ibu guru yang aku maksud tadi ya, aku minta maaf. Tapi ya mungkin aku aja yang terlalu baper, terlalu menganggap bahwa ya hubungan kita spesial, hubungan kita dalam, tapi ternyata hanya sebatas uang les privat. Terus bang, pas SMP di saat yang sama juga aku punya guru bahasa Inggris. Dia aku favoritin karena satu ganteng, karena dua dia keren dan dia bisa bahasa Inggris kayak aku. Dan di kelas itu ya yang bisa bahasa Inggris itu cuma 2, aku sama temanku cewek. Dan kayaknya dia itu selalu ada satu momen itu aku bolos. Terus pas selesai jam pelajaran aku dipanggil di ruang guru. Terus dia bilang, saya itu kecewa sama kamu. Terus aku dalam batin, lah jancok ah. Kok jadi aku anjing? Maksudku karena karena pengalamanku sama guru privatku, tak kira ya semua guru sama aja. Semua guru tidak memandang siswanya terlalu dalam kayak gitu. Nah, ternyata ada satu guruku yang menganggap hubunganku sama dia tuh spesial gitu. Nah, aku takut kalau aku mengaguminya terlalu jauh, aku bakal patah hati karena dia nggak notice aku. Ternyata dia notice aku kayak, oh gini sih anjing. Kok malah gini? Sumpah aku sejak saat itu mungkin sampai saat ini, karena ya mungkin beberapa hal lain aku jadi trust issue sama orang, jadi nggak gampang percayaan sama orang. Akhirnya pas aku kemarin itu masuk ke grup film ya, salah satu komunitas grup film ecek-ecek yang dibuat, bukan ecek-ecek, grup film yang dibuat sama anak-anak SMP gitu. Aku join ke situ, tak kira membernya orang-orang yang udah dewasa, ternyata masih bocah-bocah semua. Nah, itu ada satu anak nge-PC aku bilang, "Bang, save nomorku ya." Terus aku ya kasarnya aku bilang, "Lah lu siapa anjing? Suruh-suruh aku nge-save nomormu, kita kenal aja enggak kok tiba-tiba save nomor." Terus dia bilang, "Ya biar bisa deket aja bang, biar bisa temenan aja bang." Nggak kayak gitu dong bangsat. Nah sejak saat itu aku kayak I don't trust to anyone. Aku nggak menganggap semua yang berhubungan dengan aku spesial lagi. Ya cuman sebatas cuman sebatas temen lah. Tapi beda sama beberapa orang sih, kayak lu dan beberapa orang-orang lainnya gitu. But do you feel the same way that I do? Ya, perasaan kita banyak banyak dipermainkan oleh kehidupan gitu loh. Mereka itu berharap pada sesuatu, ternyata dipasarkan dengan jangan terlalu berharap. Tapi ketika kita mengabaikan itu, ternyata ada yang tulus, dan itu kita merasa kayak kok gue kehilangan kesempatan gitu. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Akan selalu ada hal-hal semacam itu yang mempermainkan perasaan kita lagi gitu. Jadi kita terus dari tiap harinya kita terus menyimpulkan kesimpulan baru, merevisi kesimpulan kita sebelumnya, kita memperbaiki ujung sebelah kiri, kita hanya merevisi di ujung sebelah kanan. Nah ini ya gitulah kehidupan. Kita terus merevisi, memperbaiki, menambah, memperbarui sampai ini yang mungkin paling pasnya buat kita gitu. Dan kadang-kadang kesimpulan yang paling pas buat kita pun belum tentu cocok untuk
jadikan panutan untuk orang lain gitu, karena Iya. dia juga akan punya kesimpulan versi dia sendiri gitu. Tapi gini bang, kan kita udah lama nggak chatan kan, kita terakhir mungkin chatan setahun lalu, pokoknya udah Ya, lama lah, ya kan, semenjak aku udah punya doi, aku punya kesibukan lain, lu juga punya kesibukan lain. Sebelum kita sama-sama apa ya, bukan berhenti, hiatus saling chatan satu sama lain, I see you as my brother. Nah, sekarang gue mau konfirmasi ke lu, apakah lu punya perasaan yang sama ke gue kayak kayak gitu, atau ya biar nggak, yang nggak, aku tanya gitu biar nggak apa ya, nggak patah hati kayak guru bahasa Inggrisku sih, guru privatku sih. oke. Nah, aku menganggap kamu sebagai adikku juga, jujur, Oh really? jujur ya, really, Hmm? jujur. Aku menganggap kamu sebagai adik kamu. Aku menganggap kamu sebagai adik aku. Tapi, aku mau bilang tentang batasan-batasannya ya gitu supaya Ya. jelas aja gitu. Hmm. Cuman kalau aku gitu, sejauh ini ya akunya pun karena masih di apa ya, makanya aku juga mengalami trust issue kan, aku juga mengalami fase naik turun dalam berrelasi dan sebagainya gitu. Jadi aku tuh menempatkan kamu justru di posisi yang menurutku ini orang harus di posisi yang aman-aman aja. Nice sih. Maksud aku tuh gini, jadi aku punya beberapa sahabat yang justru awet karena aku nggak terlalu menganggapnya kayak kamu harus selalu sama aku gitu loh. Yeah. Atau istilahnya kamu tuh bukan orang yang aku tempatkan di top of mind aku gitu loh. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kan mungkin kayak contohnya kalau tag Twitter aku tidak selalu nge-tag gitu loh. Yeah. Atau ya kayak kita nggak chat selama berapa lama pun aku nggak yang kayak pengen chat terus gitu loh. Karena there are some people yang mungkin justru itu adalah mungkin adalah orang yang justru salah buat aku, belum tentu tepat buat aku, tapi ada di top of mind aku yang istilahnya aku cukup intense chatnya gitu. Mungkin aku banyak tag, aku banyak coba untuk interaksi sama dia, aku coba untuk reach dia gitu. Tapi kadang-kadang justru orang-orang yang aku tempatkan di top of mind aku yang seperti itu malah yang gampang untuk pisahnya, Za. Yang ujungnya jadi stranger. Jadi yang mungkin ternyata aku terlalu bergantung dan akhirnya dia jadi nggak nyaman, atau ternyata ya mungkin salah satu orang yang mutual aku ceritain tadi juga justru yang dia baru datang tapi udah ngelewati kamu gitu posisinya gitu di atas gitu loh, kayak gitu. Tapi justru karena itu aku bersyukur gitu, orang-orang yang emang aku tahu kamu bisa aku percaya, kamu layak untuk aku anggap sebagai saudara, kamu udah di tempat yang aman aja gitu loh. Yes. Karena kamu bukan di tempat terdepan, ibaratnya kalau diibaratkan paling dekat dengan laut, kamu paling aman tidak terkena ombak gitu. Kamu paling aman gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi terlalu jauh enggak yang belakang banget gitu, tapi yang terlalu depannya paling berisiko untuk terhantam juga enggak gitu. Ya alhamdulillah lah kalau lo merasa begitu. Akhirnya yes, nggak ada yang apa ya. Akhirnya gue enggak ya. Akhirnya gimana ngomongnya ya. Akhirnya gue nggak patah hati lagi gitu loh. I know. Iya, kayak gitu-gitu. Dan ya begitulah. Masih ada pertanyaan gitu dan ternyata ya alhamdulillah kejawab. Makasih loh bang. Sama-sama. Aku pernah cerita salah satu sahabat aku di SMA enggak? Yang lu bilang lu adalah sidekicknya dia? No, not that one. Yang aku bilang dia pendiam banget. Yang kita yang kontakannya tuh berapa tahun sekali. Aku pernah cerita nggak sih? Belum kayaknya, atau aku aja yang lupa. Ya pokoknya ada. Yang itu ya pokoknya long story kalau aku ceritain. Cuman justru aku bisa dengan pedenya sekarang mengatakan dia sahabat aku. Sebetulnya kita udah kenal dari SMA, kita udah melewati beberapa hal, tapi dia punya karakter yang betul-betul beda dari orang-orang, yaitu pendiam tertutup gitu loh. Dia tuh
bisa jadi orang yang humoris, tapi ya paling bahasan yang lebih umum, lebih bukan membahas tentang dirinya pribadi. Ketika udah aku mengarah ke bagian pribadinya, udah kayak pengen deep talk or something like that, dia akan menutup akses ke situ. Makanya ketika SMA itu aku juga sempat mempertanyakan gitu ya, dengan habit aku yang seperti ini, aku ya sempat mengklaim dia sahabat aku gitu. Tapi ya ada sisi dari aku yang merasa ragu gitu, kayak really gitu, karena dia juga menutup diri dari aku gitu. Nah, dia balas chat SMS pun ketika kita masih satu sekolah aja, paling berapa bulan sekali. Padahal dia punya HP, tapi dia berapa bulan sekali gitu ngerespon chat aku pun gitu. Itu pun kalau misalkan emang masih penting untuk dibahas ya gitu. Kalau enggak ya udah bener-bener nggak dibalas gitu sama dia kan gitu. Nah, ketika udah kita lulus SMA gitu, aku lost kontak sama dia karena ya gitu, dia juga sependiam gitu. Tapi after film Ant-Man and the Wasp yang kedua, kan gitu, nggak sengaja suddenly di Bandung gitu aku ketemu sama dia. Terus kita tukeran kontak, dan kita beberapa kali ketemu. Kayak di tahun 2018 kita ketemunya gitu. Kita nonton dan ketemu berarti 2 kali gitu. Tuh di tahun 2019-nya 3 kali ketemu gitu lah. Tapi yang bikin aku pede dengan mengatakan dia sahabat aku adalah, pertama, dia tidak berubah. Dia tetap seperti itu. Jadi dia emang orang yang betul-betul sangat buruk untuk komunikasi secara tidak langsung, secara online, secara virtual gitu ya. Tapi ketika dia ketemu, dia akan memberikan atensinya sepenuhnya. Kalau itu emang kayak aku lagi curhat sama dia gitu. Waktu pas aku curhat sama dia, aku ngerasa dia lebih psikologi daripada aku. Karena dia betul-betul yang aku curhat, dia duduk dan matanya ngelihat aku. Ngeri. Betul-betul kayak gitu. Ngeri. Ketika ada HP, ada suatu distraksi gitu ke HP-nya gitu, dia bilang ke aku, bentar ya, aku balas chat dulu, katanya gitu. Dia izin ke aku. Damn. Gitu. Dia bisa seperti itu. Terus udah selesai itu, aku betul-betul lihat HP-nya dia simpan lagi, terus dia duduk lagi dan langsung natap aku lagi, gimana tadi, katanya gitu. Langsung kayak gitu. Jadi dia betul-betul full listen to me gitu kan. Kalau misalkan emang lagi dia pikir aku butuh atensinya dia gitu. Dan even dia ada cuek-cueknya, seperti yang kayak kebiasaan dia dari dulu SMA gitu. Kayak aku pernah kan dulu juga dibonceng sama dia waktu sekolah, sepanjang jalan didiemin gitu, pernah gitu. Nah, tapi dia tuh ada perhatian-perhatian yang kecil yang menurutku ya itu adalah mungkin kalau istilahnya ini agak geli ya, cuman ya dalam konteks persahabatan. Mungkin ya love language juga ada kan gitu. Gitu, dan dia mungkin punya caranya sendiri untuk menyampaikan bersahabatnya sama aku seperti apa gitu. Kayak waktu itu pernah dadak ya, unikannya dia tuh adalah aku ngajak dia ketemu gitu, dia nggak balas-balas. Kayak dari Senin tuh, ayo mau ketemu nggak, Senin nggak dibalas, Selasa nggak dibalas, tiba-tiba Rabu aku udah nggak mikirin bakal ketemu, aku lagi di Subang, tiba-tiba dia bilang ayo ketemu, kata dianya. Akhirnya dan saat itu juga ketemunya, dan aku betul-betul ngedadak berangkat akhirnya dari Subang ke Bandung. Dadakan karena dia bilang hari itu ketemu gitu lah. Dan karena dia orang yang nggak bisa diubah, aku tahu, jadi aku yang ngalah gitu, aku yang ya udah ketemu sama dia gitu, kapan lagi gitu aku berangkat gitu. Ketika di sana ketemu ya udah, dia cuman ketawa-ketawa ringan gitu. Receh tuh dia minta antar ke bawah yuk, itu sebelum nonton film ini ya, Parasite. Dia minta aku temenin ke bawah dulu gitu, di mall kan gitu, bawah dulu gitu. Terus ternyata dia beli crepes, ternyata tahu kan crepes? Tahu. Dia beli itu crepes atau waffle gitu, bukan crepes, aku lupa. Waffle. Dia beli 2 ternyata, dan aku nggak expect itu buat siapanya apa. Ya udah gitu, dia beli itu, taunya begitu naik lagi ke atas gitu, nih dia langsung ngasih ke aku tanpa ada ragu apapun, nih kata dia gitu. He's a good friend though. Gitu. Iya, good friend, walaupun kata orang-orang
aneh dia gimana gitu, tapi dia seperti itu gitu. Bahkan ketika akhirnya dia cukup intens ngechat aku terkait TA-nya dia, ada TA dia berkaitan sama psikologi konsumen gitu, yang dia tahu notabene-nya orang yang ngerti psikologi adalah aku gitu. Dia waktu itu, jadi aku tahu kalau dia lagi ngechat intens, dia lagi ada butuhnya gitu. Dan aku juga nggak ragu atau nggak ngerasa dimanfaatkan. Aku justru kayak sedih percaya gitu, karena buat levelan kayak dia tuh langka gitu kan, bisa di chat kayak gitu. Jadi dia ngechat duluan, yang ngajak ketemu dan segala macem. Dan ada satu titik yang dia konteksnya padahal lagi bercanda sama aku. Terus? Lagi kita ngomonginnya receh-receh gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, ada satu sepenggal kalimat di chatnya itu. Punya sahabat berguna juga ya, kata dianya. Biasanya enggak gitu. Anjir. Punya sahabat gitu loh. Kayak keren. penantian dari zaman SMA gitu loh. Baru akhirnya di chat itu aku dapat pengakuan dari dia gitu, punya sahabat gitu, kayak really gitu, kayak wah. Gitulah. Bang, ini terakhir ya. Kan gue bilang gue nganggep lu sebagai my own brother kan ya. Aku minta maaf karena aku pernah ragu sama lu, karena lu bilang ke aku, ini kenalin Reza, mutualku dari Surabaya. Karena aku menganggap mutual itu sebagai levelnya kayak acquaintance. Gitu. Nah, makanya aku pernah tanya ke lu, Bang, lu mandang gua mutual itu sebagai apa? Makanya gua nanya itu supaya ya aku nggak terlalu berharap sama lu gitu. Gitu. Nah, aku minta maaf nih kayak gitu. Ya, no problem. Aku nggak sakit hati, aku nggak kamar nggak apa. Justru the same problem with you are my brother, you are my apa gitu. Enggak, aku nggak sepeda itu untuk mengklaim seorang seperti itu gitu. Karena ya, I don't know what happened. Apalagi aku nggak tahu. Aku nggak pernah nanya langsung juga gitu kalau lu nganggap gue seperti apa ke orang-orang gitu. Jadi makanya ya I'm sorry too gitu. Aku juga minta maaf gitu kalau ceplosan aku waktu itu mungkin jadi sesuatu yang bikin kamu overthinking or something lah gitu. It's okay. Gitu. Oke Bang, ada kalimat terakhir sebelum menutup podcast. Tapi nanti mungkin kita akan lanjut ke podcast berikutnya sih. Karena there's a lot thing that I want talk with you. Oke. Ya iya sih, kalau untuk sejauh ini ya. Yang pertama, ini juga di luar dugaan aku, tiba-tiba jadi kan podcastnya sekarang gitu. Terima kasih gitu. Ternyata jadi juga gitu. Terus mungkin aku mau menyampaikannya ke semua teman-teman yang mendengarkan gitu. Kita dalam hidup ini kita nggak selalu berpegangan pada soal benar atau salah itu seperti apa. Yang benar itu siapa gitu. Nggak selalu soal itu, tapi apa yang kita anggap benar ataupun yang kita anggap salah itu, ya baik kita maupun orang lain mungkin bisa mengalaminya. Dan siapa yang kita anggap benar atau siapa yang kita anggap salah dalam sebuah permasalahan antara kita dan seseorang, intinya adalah yang menjadikan kita sebagai kita sekarang ini gitu loh. Jadi menurutku nggak usah terlalu terpaku pada kita menganggap orang itu selamanya sebagai orang yang bersalah, menyakiti kita atau gimana, atau sebaliknya gitu, kita salah sama seseorang, kita kita ngerasa nggak bisa memperbaiki atau apa gitu. Itu adalah proses hidup kita gitu. Dan mungkin kesalahan kita pada orang lain juga adalah salah satu cara untuk Tuhan memberi pembelajaran pada mereka supaya mereka juga bisa berproses jadi lebih baik. Gitu sih kalau dari aku. Nah, ya aku ngadain podcast kayak gini karena lu pernah bilang, "Ayo Zah, datang ke sini Zah." Karena biasanya karena biasanya yang dadakan itu biasanya jadi. Nah, dia juga dong bangsat. Gila kali Surabaya ke Bojonegoro kayak rungkut ke TV, mata lu anjing. Iya. Oke,
Thank you ya Bang ya udah mau tak telepon malam-malam mau tiba-tiba ngadain podcast kayak gini. Sorry ngerepotin, sorry ganggu. But Nggak thank you. apa-apa. Ya, kita Terima kasih ngobrol ya. kembali karena suatu kehormatan buat aku juga. See you. Oke, dadah Bang.